Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang ASN 2024, kembali lagi pada video kali ini kita akan bahas bentuk-bentuk soal TIU SKD CPNS yang kemungkinan besar akan muncul lagi di tahun ini. Nah, soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bentuk soal penalaran analitis. Nah, cuman sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, saya ingin menginformasikan bahwa bentuk soal penalaran analitis sebenarnya yang dibutuhkan hanyalah kejelian teman-teman pada saat membaca soalnya ya. Kemudian mengilustrasikan posisi objek, benda, ataukah nama orang yang nantinya disebutkan di dalam soal. Nah, kemudian langsung saja kita ke soal yang pertama. Delapan orang panitia seminar sedang mengadakan briefing dan duduk melingkar di ruang panitia. Jadi di sini ada 8 orang, kemudian duduk melingkar. Halim selaku ketua panitia berada di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Ani dan Muslimin. Uswah duduk berhadapan dengan Halim dan bersebelahan dengan Danu. Posisi Satyo berada di antara Janet dan Ani, sedangkan Rano duduk depan Satyo. Siapakah yang duduk berseberangan dengan Muslimin? Nah, karena posisi duduknya melingkar teman-teman, untuk memudahkan kita mengilustrasikan, kita buat saja bentuk melingkar seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya ada 8 orang teman-temannya, maka saya buat seperti ini saja. Oke, jadi nanti posisi duduknya itu seperti ini di sisi meja. Nah, tips untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman, cari dulu kalimat yang menyebutkan 3 nama nih. Misal Halim selaku ketua panitia berada di antara bendahara dan sekretaris, yaitu Ani dan Muslimin. Maka kita bisa langsung tempatkan saja misalnya Halim di sini dan Muslimin dan Ani itu ada di antaranya. Misalkan di sini Ani, kemudian di sini Muslimin. Selanjutnya ada kalimat lagi teman-teman, Uswah duduk berhadapan dengan Halim. Oke, dan bersebelahan dengan Danu. Oke. Uswah duduk berhadapan dengan Halim, maka bisa kita langsung tempatkan Uswah di sini, kemudian berhadapan dengan Halim dan bersebelahan dengan Danu. Oke, kita simpan dulu. Posisi Satyo berada di antara Janet dan Ani. Berarti Satyo itu di sini teman-teman, di antara si Janet dan Ani gitu ya. Nah, selanjutnya tadi Uswah berhadapan dengan Halim, bersebelahan dengan Danu. Berarti Danu ada di sebelah kanan si Uswah gitu ya. Nah, berarti sisanya adalah si Rano. Oke. Nah, Rano duduk di depan Satyo. Nah, pertanyaannya teman-teman adalah siapakah yang duduk berseberangan dengan Muslim? Ya, yang duduk berseberangan dengan Muslim. Nah, langsung saja kita lihat teman-temannya, Muslim ada di sini. Yang berseberangan dengan Muslim itu adalah si Janet. Maka jawabannya ada di option E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam sebuah rapat perangkat desa, terdapat 8 orang pegawai yang duduk dalam 2 baris pada dua sisi sebuah meja gitu ya. Nah, berarti kita ilustrasikan saja teman-teman, mejanya itu seperti ini gitu ya. Nah, kita lanjut ke kalimat berikutnya. Pak Amir berada di antara Bu Lili dan Pak Anton dan berhadapan dengan Pak Budi. Maka bisa kita langsung tempatkan saja nih teman-temannya, Pak Amir di antara Ibu Lili dan Pak Anton. Lili dan Pak Anton dan berhadapan dengan Budi. Berarti seperti ini teman-teman ya. Nah, Pak Rano berada di sebelah Pak Budi. Nah, kita simpan dulu. Sedangkan Pak Anton, di sini Pak Anton katanya duduk berhadapan dengan Pak Arya. Oke, duduk berhadapan dengan Pak Arya. Berarti nanti kita bisa tulis di depan Pak Anton itu ada Pak Arya. Dan di antara Pak Amir dan Bu Endang. Jadi Pak Anton itu duduk juga di antara Pak Amir dan Ibu Endang. Berarti Pak Anton ini kita bisa tulis di sebelah kirinya Pak Amir, di sebelah kanannya ada si Ibu Endang gitu ya. Nah, jika Ibu Noni duduk di sebelah Pak Arya,
Berarti satu-satunya tempat untuk Bu Noni itu ya di sebelah kanan Pak Arya gitu ya. Duduk di sebelah Pak Arya. Siapakah yang berada di antara Pak Rano dan Pak Arya? Berarti Pak Rano itu tadi di sebelah Pak Budi ini ya. Nah, karena pertanyaannya lah yang duduk di antara Pak Rano dan Pak Arya ini ya, maka jawabannya adalah si Pak Budi. Ada di option Bravo. Nah, kita next teman-teman ke soal berikutnya. 6 orang siswa TK Pertiwi duduk berderet berdasarkan urutan tampil fashion show. Bobby tampil paling akhir, Wandi duduk di antara Lola dan Didit, Sinta duduk di sebelah kiri Lola dan Didit, dan di sebelah kanan Geisha. Didit tampil sebelum Bobby. Siapakah dari siswa TK Pertiwi yang tampil pertama? Nah, jadi ada 6 ya. Di sini ada 6 siswa nih teman-teman ya. Nah, kita misalkan saja nih urutan pertama 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu. Nah, kita buat seperti ini. Nah, di sini ada kalimat teman-teman bahwa Bobby tampil paling akhir, berarti urutan ke-6. Maka kita tulis saja nih di sini Bobby. Kemudian ada kalimat lagi teman-teman ya, Didit. Nah, di sini ada kalimat Didit tampil sebelum si Bobby. Berarti Didit tampilnya ke-5 gitu ya. Nah, kita cari lagi kalimat yang ada kata Diditnya nih teman-teman biar nyambung ya. Nah, di sini ada kalimat bahwa Wandi duduk di antara Lola dan Didit. Nah, berarti Wandi duduk di antara Lola dan Didit. Berarti di antaranya Didit dan Lola itu ada si Wandi gitu teman-teman ya. Lalu kita lanjut kalimat berikutnya teman-teman bahwa Sinta duduk di sebelah kiri Lola dan di sebelah kanan Geisha. Berarti Sinta ada di tengah-tengah ya. Nah, maka kita bisa tulis, oh di sebelah kiri si Lola dan di sebelah kanan si Geisha teman-teman. Berarti udah dapat nih posisi duduknya. Pertanyaannya adalah, siapakah dari TK Pertiwi yang tampil pertama? Nah, jelas yang tampil pertama itu adalah si Geisha. Oke, seperti itu teman-teman. Kita next ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini teman-teman, Pak Eko sedang membuat kostum untuk peserta lomba tari, yaitu kostum A, B, C, D, dan E. Setiap kostum membutuhkan bahan masing-masing. Ada kain spandek, ada yang hanya dibutuhkan pada kostum A dan B, ada kain rajut, tidak dibutuhkan pada kostum B dan C, dan ada kain flanel, dibutuhkan pada semua kostum. Pak Eko sedang menyiapkan kain flanel dan kain spandek. Kostum apakah yang akan dibuat oleh Pak Eko? Oke, untuk soal seperti ini teman-teman akan mudah mengidentifikasinya dengan cara kita buat tabelnya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada 3 kain ya, karena ada 3 kain kita buat saja kain yang pertama itu adalah kain spandek. Kemudian yang kedua ada kain flanel, kemudian ada kain rajut gitu ya. Oke, ada kain rajut. Nah, kemudian ada 5 jenis kostum. Dari A, B, C, D, dan E. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita cek kalimatnya teman-teman ya. Kain spandek hanya dibutuhkan pada kostum A dan kostum B gitu ya. Berarti kita checklist kostum A dan kostum B gitu. Nah, sedangkan kalimat selanjutnya adalah kain rajut tidak dibutuhkan pada kostum B dan C. Kain rajut tidak dibutuhkan pada kostum B dan C. Maka kita bisa silang di sini, silang di C juga. Berarti hanya dipakai di A, D, dan E. Sedangkan tadi yang spandek tidak dipakai di kostum C, kostum D, dan kostum E. Nah, selanjutnya teman-teman, kain flanel dibutuhkan pada semua jenis kostum ya. Berarti kita checklist semua nih teman-teman. Nah, karena Pak Eko hanya menyiapkan kain flanel dan kain spandek, berarti kostum yang akan dibuat Pak Eko itu adalah kita tinggal cari kostum yang hanya menggunakan bahan flanel dan spandek saja. Nah, dan ini ada di option, ada di kostum yang menggunakan flanel dan spandek itu hanya ada di kostum ini ya, Bravo ya teman-teman ya. Oke,
Nah, Alfa juga menggunakan spandek dan flanel, tapi juga menggunakan kain rajut. Maka alfanya salah nih. Berarti sudah jelas jawabannya adalah delta ya, kostum B. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, Pak Raden meminta 8 orang siswanya untuk membahas tugas kelompok dan duduk melingkar di lantai kelas. Zein berhadapan dengan Fani dan Radit berhadapan dengan Sinta. Denny duduk di dekat Zein dan berseberangan dengan Helmi. Vina duduk di antara Sinta dan Fani dan berseberangan dengan Putri. Di antara siapakah posisi Helmi duduk? Nah, jadi teman-teman, karena di sini ada 8 orang ya, kemudian duduk melingkar di dalam sebuah kelas ya. Maka untuk memudahkan pengerjaan soal, kita buat lingkaran saja seperti ini. Kemudian ada 8 orang, maka ilustrasinya saya buat duduk berhadapan di sisi meja seperti ini teman-teman ya. Nah, langsung saja kita ke kalimatnya, bahwa di sini Zein duduk berhadapan dengan Fani teman-teman nih. Oke. Dan Radit berhadapan dengan Sinta. Kita tahan dulu, kita cari kalimat yang menyebut yang bisa kita tentukan langsung orangnya. Di sini katanya Dedi duduk di dekat Zein berseberangan dengan Helmi. Oke, maka kita bisa langsung tentukan bahwa Denny duduk di depan Zein berseberangan dengan Helmi. Misalnya di sini adalah Denny. Karena Denny berseberangan dengan Helmi, maka Helmi bisa kita tempatkan di sini. Kemudian duduk di dekatnya Zein. Anggaplah Zein ada di sini teman-teman ya. Nah, kita kembali ke kalimat yang kedua tadi, bahwa Zein duduk berhadapan dengan Fani. Maka Fani kita bisa tempatkan di sini teman-teman. Nah, selanjutnya Vina duduk di antara Sinta dan Fani. Oke. Berarti Vina bisa kita tempatkan di antara Sinta dan Fani. Karena Fani di sini, kemudian Sinta di sini, maka Vina kita tempatkan di sini teman-teman. Nah, selanjutnya bahwa Radit berhadapan dengan Sinta. Berarti Radit kita tempatkan di sini. Dan kalimat terakhir bahwa Vina itu juga berseberangan dengan si Putri. Maka Putri kita tempatkan di sini teman-teman. Nah, sehingga jika pertanyaannya adalah siapakah duduk di antara Helmi? Oke, siapakah di antara siapakah posisi Helmi duduk? Nah, kita perhatikan Helmi ada di sini teman-teman. Maka udah jelas banget ya, Helmi duduk di antara Radit dan si Fani, dan itu ada di option Charlie.